Halo semuanya, kembali lagi di cerita horor. Serem. Cerita horor kali ini episode ke-101 yang berjudul Tuntunan dari Alam Kubur. Malam itu, di sebuah desa, suasana terasa begitu mencekam. Udara dingin yang kian menyengat membuat sesosok lelaki bernama Burhan tidak bisa memejamkan mata. Sesekali ia melirik ke arah istrinya yang sudah tertidur pulas. Otaknya berputar keras memikirkan niatnya. Apakah istrinya mau menggugurkan kandungannya yang sudah berusia 4 bulan? Kemudian Burhan mencolek istrinya dengan halus. Lama keduanya terdiam. Bibir Sri terbuka kecil sambil menantikan kabar yang akan disampaikan oleh suaminya. Sampai akhirnya terdengar suara lemah dari mulut Burhan. Burhan meminta maaf kepada Sri. Ia terpaksa harus melakukan apa yang ia tidak inginkan. Bukan karena tidak mencintai anak dan istrinya. Burhan melakukan hal ini terpaksa karena melihat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Sri bingung sambil menatap wajah Burhan dengan tatapan kosong. Burhan pun mengatakan kepada Sri dengan menegaskan bahwasannya agar Sri untuk sudi menggugurkan kandungannya. Mendengar hal itu, Sri langsung bersedih. Isak halus terdengar dari mulut mungil Sri. Kemudian Burhan mendekati dan membelai lembut rambut Sri. Pagi-pagi sekali hari itu, Burhan mengajak Sri pergi ke rumah seorang dukun yang terkenal. Dalam perjalanan, otak Burhan berputar keras memikirkan niatnya apakah istrinya mau menggugurkan kandungannya yang sudah berusia 4 bulan. Sesampainya di rumah seorang dukun, Burhan mengutarakan maksud kedatangannya. Kemudian sang dukun menyodorkan semacam ramuan yang harus diminum Sri. Lantas Sri tetap memaksakan diri untuk meminumnya. Tanpa memerlukan waktu lama, ramuan itu langsung bereaksi. Perutnya terasa mulas dan sakit luar biasa. Ingin ia menjerit, tapi dengan sekuat tenaga ditahannya. Sementara itu, sang dukun terus memijit perutnya ke atas dan ke bawah. Sekitar setengah jam setelah dipijat terus-menerus oleh dukun, sakit di perut Sri agak berkurang. Sebelum sang dukun mengizinkan mereka pulang, Sri disodori minuman ramuan yang harus diminumnya lagi. Namun, baru saja sampai di rumah, Sri kembali merasakan kesakitan yang luar biasa. Walau berusaha menahan, tapi erangannya makin lama makin melengking tinggi. Sementara itu, keringat mengucur deras membasahi tubuh Sri. Melihat keadaan istrinya yang begitu rupa, Burhan tentu saja sangat cemas. Burhan hanya bisa bingung tanpa tahu apa yang harus dilakukannya.
Keadaan Sri semakin tampak parah ketika darah mengucur deras membanjiri kedua pangkal pahanya. Terdengar suara Sri merintih, pilu, dan menyayat hati. Tetapi sesaat berselang Sri terdiam dan tubuhnya tak bergerak lagi. Nafasnya yang tadi bergemuruh kini lenyap berganti ketenangan yang tak berirama. Wajahnya tampak begitu pucat. Ya, Sri mati karena kehabisan darah. Melihat peristiwa naas itu, spontan Burhan terpekik sambil mengguncang-guncang tubuh istrinya. Tapi Sri tetap terbujur kaku di tempatnya. Burhan merasa sangat menyesal dan berdosa. Ia merasa telah membunuh istrinya sendiri. Dalam hati, Burhan mengutuk dirinya sendiri. Tak lama kemudian, sekitar rumahnya mulai berdatangan. Mereka bertanya apa yang terjadi, tapi Burhan tak berani menjelaskan sebab musabab yang sesungguhnya. Orang kampung itu akhirnya hanya tahu bahwa Sri mati karena keguguran. Malam itu, beberapa hari setelah istrinya meninggal, seorang lelaki datang ke rumah Burhan. Wajahnya tampak begitu pias, seakan memendam ketakutan yang luar biasa. Dengan nafas tersenggal, ia menemui Burhan. Laki-laki itu menjelaskan bahwasanya ia baru saja melihat Sri yang merupakan istri dari Burhan di kegelapan ujung jalan desa. Laki-laki itu menyampaikan pesan dari almarhum istrinya agar Burhan untuk menemuinya di makam esok malam. Serasa disambar petir di siang bolong, Burhan mendengar cerita pemuda itu. Begitu hati Burhan bertanya-tanya, dan malam itu Burhan semakin dilanda penyesalan dan ketakutan. Sungguh rasanya tak masuk akal, mana mungkin orang meninggal bisa bangkit lagi. Mulanya Burhan tak mau memenuhi permintaan almarhum istrinya. Namun atas bujukan orang kampung, dengan penuh rasa takut plus bersalah yang luar biasa, akhirnya ia mau mengunjungi makam istrinya. Malam itu udara agak lembab. Langit tampak hitam pekat, angin bertiup agak kencang, membuat bulu kuduk Burhan meremang. Dengan penerangan obor dari jarak sekitar 3 meter, mereka melepas Burhan mendekati makam Sri. Langkah Burhan gemetaran karena diliputi rasa takut. Sewaktu kaki Burhan telah menginjak ujung makam, tiba-tiba tampak asap putih muncul dari kepala makam. Gumpalan asap tebal itu menjelma sesosok Sri berdiri dengan wajah sangat muram. Kemudian Sri mengatakan kepada Burhan bahwasanya ia tidak tahan oleh ajab kubur yang kini ia alami. Sri memohon agar Burhan mau menemani Sri untuk sama-sama merasakan penderitaan yang Sri rasakan. Sri tidak sanggup menanggungnya seorang diri. Saat itu juga Burhan ingin berlari jauh meninggalkan tanah perkuburan itu, tapi kakinya tak dapat digerakkan sedikit pun. Orang-orang kampung ingin menolongnya, namun tangan Sri sudah lebih dahulu terulur dan menarik Burhan
dengan mesranya. Tiba-tiba Sri lenyap dari pandangan. Tubuh Burhan yang terkulai di batu nisan Sri sudah tak bernyawa lagi. Sayup-sayup mereka masih sempat mendengar suara nyaring Sri di kejauhan. Dan ceritanya pun selesai. Gimana teman-teman cerita horor kali ini? Ih, serem. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya. Dadah.